Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Masih bersama Mas Daris. Sering kayaknya ya, Mas? Iya. Gitu. Nah, teman-teman, ini untuk pertama kalinya nih kita akan ngobrolin tentang komik Indonesia. Untuk episode kali ini apa nih, Mas Daris? Oke, untuk kali ini yang baru terbit ya. Kita bahas dulu Rai Barong. Karyanya Mas Karyanya Alex Irzagi. Rai Barong. Baru terbit ya? Baru ini India. Ini India. Oke. Self publish ya? Self publish Oke. baru terbit. Nah, ini kita bahas background-nya dulu. Rai Barong ini sebenarnya komik yang terbit 3 kali. Wow, luar biasa. Komik yang terbit 3 kali. Oke. Jadi Bukan terbit 3 edisi tapi 3 kali. Bukan terbit 3 edisi tapi 3 kali. Luar ya. biasa. Oke. Jadi ini perjuangannya beliau untuk bisa nerbitin lagi memang luar biasa sih. Oke. Pertama kali dia terbit tuh dulu di komik online, mako.com kalau. Oke. Mako. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah. 2011 kalau nggak. 2011, 2012 aku juga. Iya. Nggak kayak gitu anu. Itu dulu terbit di komik online, portal komik online yang kemudian itu adalah upaya untuk mengangkat derajat komik Indonesia, Mako itu. Jadi dia gratis terbit online, kemudian mungkin niatnya terbit cetak ulang. Cetak. Kalau lihat pembacanya itu niatnya gitu. Tapi berujung pada Mako bangkrut, enggak juga sih, kukut ya. Terus kemudian sekitaran tahun berapa ini? 2016 diterbitkan oleh Cosmic dalam koloni. Nah, ini terbit. Kerjasamanya koloni sama Cosmic ya? Cosmic terbit. Oke. Nah, teman-teman, Cosmic ini juga salah satu majalah komik ya? Salah satu majalah komik Indonesia yang dia bertahan 2 tahun. Iya. Tapi ya ini kok diterbitin Cosmic sama koloni. Bagus sih cetakannya. Bagus cetakannya. Oke kok. Harganya juga bagus pada saat itu ya, pada tahun 2016. Dia bandrolnya kalau nggak salah 45.000 dulu. Wow. Itu mahal ya, itu mahal. Di Tapi tahun... memang edisi kolektor, dia ada jaketnya kayak gini. Iya. Nah, emang edisi dia lebih gede daripada komik-komik Jepang pakai kertas book paper. Dan ini setelah isinya chapter-chapternya atau bab-babnya di dalam itu semuanya udah ada di Cosmic dulu ya? Mako dulu ya? Nah, ada. Dia ini 7 chapter. 7 chapter. Jumlah halamannya 180. Ini standar halaman manga ya? satu komik. Iya. Tapi nggak lanjut juga karena ya itu mungkin nggak laku. Tapi ya ini susahnya sih, komik Indonesia itu banyak yang nggak laku karena akhirnya nggak lanjut. Itu makanya kita kok agak takut beli kadang-kadang. Padahal saya kan 6 tahun teman-teman di dunia penerbitan. Saya bekerja di sebuah penerbitan itu 6 tahun, padahal laku atau tidaknya itu juga ada pengaruh besarnya dari kemampuan kita untuk menjual, memasarkan. Jangan-jangan buku ini tuh hanya ditaruh aja. Pemasarannya kurang. Yang memasarkan si Alex Irzagi sendiri. Penerbit itu nggak bisa. Penerbit kurang memasarkan dan sebagainya. Banyak elemen. Dan ini juga cuman ini ya, Cosmic ini satu angkatan dengan Wanara, satu angkatan dengan 5 menit sebelum tayang. Kemudian ada Wanoja, Cosmic ya. Iya. Seangkatan semua tuh. Satu angkatan semua. Semua sama-sama berhenti terbit. Sebelum tamat. Itu kan sedih banget ya. Kemudian harapan saya dalam hati suatu saat para komikus tuh IP-nya diambil terus kemudian kalian terbitkan sendiri secara indie kayak Mas Jati itu, biar kan fansnya lebih terukur ya. Iya. Nah, kemudian baru terjawab tahun ini. Terbitlah ini Rai Barong dengan build yang sangat collector edition banget. Yes. Jadi emang ini adalah komik untuk kolektor. Harganya juga main. Harganya juga untuk kolektor. Harganya untuk kolektor. Dan sold out 2 hari, Mas. Wow. 2 hari udah sold out. Itu bagus banget. Nah, komik ini pertanyaannya adalah apakah ini cuman segini doang? Komik ini tuh 10 chapter. Jadi ada tambahan 3 chapter. 3 chapter. Selain di sini kalian juga bisa baca di Karya Karsa. Karya Karya Karsanya Mas Alex ini ya. Iya. Nah, build-nya kayak gini dengan hardcover kayak gini. Kalau mau lihat gambar-gambar. Beda ini sih, teman-teman, beda kertas tuh. Beda kertas. Kalau saya lebih suka yang ini, Mas. Saya yang ini. Book paper ya. Saya lebih terbiasa untuk baca komik di book paper. Dan ada halaman-halaman warnanya. Di belakang. Di belakang juga di pergantian chapter tuh ada halaman-halaman warnanya. Nah, itu. Jadi
worth sih ya. Worth banget sih dibeli kalau katanya sih mau dicetak ulang lagi. Nah, karena masih banyak yang ngantri belum dapat katanya. Nah, tapi kita juga perlu buka nih ke teman-teman Mas dari Rai Barong nih, komik apa sih ceritanya? Ceritanya gampangnya Rai Barong tuh komik silat. Shonen ya? Shonen bisa dibilang shonen. Dia komik shonen. silat, dia komik yang apa namanya istilahnya? Ya isinya pertarungan. Isinya pertarungan full Isinya tarung. Jadi dia ada Rai Barong itu dia boneka, Iya. boneka setan, boneka ajaib, boneka gaib. Boneka gaib. Yang dia mengejar satu orang. Alasannya apa belum ketahuan. Belum ketahuan gitu. Tapi Alex Inzaghi sangat apa ya? Apik dan epic untuk apa ya? Menggambarkan mewujudkan adegan-adegan silatnya itu. Yes. Itu bagus banget. Maksudku kalau aku boleh bilang mungkin ini komik dengan adegan silat, adegan laga terbaik di Indonesia. Dia komikus yang bisa menggambarkan adegan laga yang fluid banget dan enak dibaca. Dan konsisten. Sampai akhir seperti itu gitu. Itu juga, dan gambarnya itu beneran bagus, maksudnya arsiran gitu. Terkesan kayak kasar sih, terkesan kasar. Tapi works, maksudnya kita sangat mudah untuk mengenali karakternya, goresannya gitu tuh udah semua ada di sini. Dan maksudnya kita sama sekali nggak harus membandingkan dengan komik lain yang lebih detail, karena tujuannya adalah untuk adegan pertarungan, teman-teman. Udah cukup gitu aja. Background ceritanya juga cukup oke. Gimana kalau ternyata ada lore-nya ya. Lore-nya juga cukup oke. Walaupun belum kebuka semua belum kebuka, ada unsur-unsur kayak misalnya sedikit lompat ke kayak Inuyasha di mana ada siluman, terus kemudian kayak gitulah. Ya dunia silat kan memang. Dan ini settingnya kan kayaknya Jawa jadul ya. Kayaknya Jawa jadul. Endingnya juga pas. Dia menutup komik dengan membuka. Dengan membuka hal baru. Tapi juga misteri-misterinya yang ada yang terjawab juga ya. Nah, oke, kita nggak akan spoiler lebih lanjut. Kalian kalau mau koleksi silahkan. Tapi sangat keren teman-teman. Artinya dari build-nya oke, dari fisiknya oke. Nggak bertele-tele. Terus artnya juga oke gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan dan kemampuan beli dong. Boleh. Thank you Mas Alex sudah merilis komik seperti ini. Ya. Nah, habis itu nih saya punya pertanyaan nih Mas Daris gitu. Ini kan jumlah halamannya nih lebih dari 200 nih. 200 berapa ya? Coba dilihat aja lah. 288 malah. Ya, full 288. Jadi ini setara hampir 2 volume komik pada umumnya. Ya, nah tapi saya pribadi nih menikmati komik ini, menikmati banget, cuma punya pertanyaan bahwa karakter yang ada di 200 halaman lebih ini Mas Daris, sepertinya buat saya pribadi kok sangat minim ya secara jumlah karakter. Terus kemudian kejadian-kejadian yang ditampilkan atau dimunculkan di sini ya lagi-lagi setelah satu pertarungan lagi berjalan ke sini. Padahal mungkin akan lebih menarik kalau misalnya ada karakter-karakter yang dibuka di sedikit demi sedikit, maksudnya kejadian apa di tempat lain, terus apa segala macam kayak gitu, tapi lebih intens sih gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, saya juga pembaca komik macam-macam ya, barat, Jepang gitu. Dalam satu volume manga gitu, kalau kita bicara manga karena sama-sama hitam putih ya, gitu kan nggak melulu tentang karakter utama atau pertarungannya gitu. Nah itu aja sih, maksudnya kalau mungkin nanti kurang padat ya. Ya, kurang padat lah untuk adegan dan karakter. Menurut Mas Daris sendiri gimana nih? Kalau saya melihatnya ini adalah cuman perbedaan storytelling aja sih. Oke. Kalau kita bandingin sesama komik Indonesia ya, kita bandingin sama H2O. Oh, oke. H2O. H2O itu Pak, ini temannya sih. H2O Reborn-nya. H2O Reborn. Oke. Sveta kan temannya Mas Alex ya. Oke. H2O itu kan padat ya? Yap. Sama Mas udah pernah baca juga kan ya? Flashback-nya padat. Itu padat. Gitu. Sedangkan ini kan enggak. Ini itu lebih to the point, dress. Lucu sih, lucu banget. Lucu, keren sih, keren. Banyak. Nah, kalau ini adalah perbedaan storytelling dan perbedaan gaya komik aja. Oke. Jadi emang ada komik-komik yang memang dia fokus ke konsep. Ada yang fokus ke adegan. Ada juga yang world building. Ada yang fokus ke world building. Nah, kalau kita mau bandingin sama komik Jepang, kita bandingin Kung Fu Boy. Yang genrenya juga Kung Fu Boy silat kan? Oke. Kung Fu Boy, itu kan kalau kita baca Kung Fu cepet tuh.
tapi seneng ya, dapat emosinya. Dialognya jarang. Sama One Piece. Oke. One Piece itu komik yang ngejual konsep. Bukan ngejual adegan. Oke. Di sana banyak adegan-adegan keren. Fight-nya juga dalam tanda kutip bagus. Tapi yang kita baca One Piece itu karena apa? Karena grand konsepnya gede, karena world building-nya bagus. Kita baca Kung Fu Boy karena apa? Karena silatnya bagus. Iya. Filosofi silatnya bagus banget. Silatnya bagus, gitu. terus benar. Tetap tidak menanggalkan lore ya. Yeah. Itu tidak menanggalkan world building. Cuman jualan utamanya apa? Itu aja sih. Yeah. Jadi kalau memang komik ini berasa dalam tanda kutip nggak padat, ya memang dimaksudkan seperti itu, mungkin dikonsepkan seperti itu. Okay. Kalau kita bandingin sama komik Indonesia ya ini sama H2O Reborn. Kalau sampean pernah baca Ramayana, Grand Legend Ramayana sama Garudayana, itu mirip sama ini sebenarnya. Dia lebih banyak ngejual adegan ketimbang ngejual konsep. Konsepnya tetap ada, ini juga konsepnya ada, konsepnya lore-nya bagus, tapi bukanya dikit. Ya, yang lebih ditonjolkan itu tadi. Yang lebih ditonjolkan adegan-adegan aksinya. Karena emang jujur aja, elemen yang bikin menarik memang aksinya. Iya. Kalau di sini kemudian kita ditunjukkan tentang keindahan detail lokasi atau pakaian kayaknya nggak ada benang merahnya juga, maksudnya nggak perlu juga gitu loh. Tapi memang itu jualannya. Lore-nya bagus, tapi dia nggak padat. Iya. Itu bukan sesuatu yang salah juga. Cuman mungkin kalau bisa lebih padat lagi juga nggak ada masalahnya juga ya. Kalau dicoba mungkin. Mungkin lebih memperkaya sih ya isinya gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli ini nanti bisa silahkan hubungi Komikusnya langsung. Di Facebook atau di Twitter. Karena di toko buku nggak ada. Karena ini komik India dan harapan saya juga volume selanjutnya bisa segera lanjut. Dan itu juga sangat membutuhkan support dari kita ya. Support dari kita. Gitu. Kalau laku pasti cepat lanjut juga. Yes. Dan dia gambarnya detail banget sih. Detail karakternya, detail silatnya itu bagus banget. Makanya saya sangat paham kenapa kok lama. Saya sangat paham kenapa kok lama, karena ya agak susah juga gambar kayak gitu. Iya. Dan ini ya perjuangannya Alex Irzaghi untuk mewujudkan ini juga. Jadi udah 3 kali udah terbit. Semoga kali ini bisa terbit sampai tamat. Siap. Kalau ada satu lagi komiknya yang bagus juga itu Dharma Putra. Yes. Nah, ini udah lebih lama lagi ya. Ini terbit kedua juga. Oke. Tapi ini cetak ulang hitungannya, bukan karena penerbitnya bangkrut kayak dulu. Ini cetak ulang. Oke. Saya punya keduanya. Tapi yang satu belum ketemu, dicari di mana-mana. Iya. Oke, kayaknya itu dulu ya untuk pembahasan komik Indonesia kita kali ini, Ray Barong. Next akan ada komik-komik Indonesia lagi yang bakal kita bahas. Dan kalau kalian pengen kita bahas komik Indonesia apa, kalau kita punya kita bahas. Kalau kita gitu. Tapi alhamdulillah saya lumayan banyak punya. Iya, gitu. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Aduh.